Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah senantiasa kita tak henti-hentinya untuk memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini masih diberikan kesempatan untuk menjumpai bulan suci Ramadan yang penuh dengan barokah, penuh dengan ampunan. Kaum muslimin rahimakumullah, di tengah pandemi yang saat ini sedang kita lalui, berbagai sektor kehidupan ini banyak sekali mengalami pukulan-pukulan yang sangat telak. Salah satunya adalah pukulan yang kita alami bersama adalah masalah ekonomi. Nah, ekonomi ini adalah menjadi fundamental bagi kehidupan kita saat ini yang ada di dunia, sehingga ini perlu untuk menjadi perhatian kita bersama. Nah, untuk mengantisipasi permasalahan ekonomi di tengah pandemi ini, mungkin kita bisa meneladani Rasulullah SAW dalam memberdayakan ekonomi, dalam hal pemberdayaan ekonomi, dalam hal mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi. Karena pada dasarnya Muslim yang kuat itu dari sisi ekonomi akan cenderung lebih kuat dari sifat kekufuran. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika Muslim yang lemah dari sisi ekonomi akan cenderung terhadap kekufuran. Ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa seorang sahabat dari kaum Ansor datang kepada Rasulullah SAW dan meminta sesuatu. Kemudian terjadilah percakapan. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat tersebut, apakah ada sesuatu yang kamu miliki di rumahmu? Kata Rasulullah. Kemudian sahabat Ansor kemudian menjawab, ada ya Rasulullah, masih ada beberapa barang yang tersisa. Ada 2 barang yang tersisa di rumah saya, yakni kain tebal yang sebagian kami pakai dan sebagian lagi kami hamparkan untuk tempat duduk. Serta 1 barang lagi yakni mangkuk buat minum. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat Ansor ini, pergi dan bawa kemari keduanya. Kemudian sahabat itu lalu berangkat dan mengambil kedua barang tersebut dan menyerahkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi menghimpun para sahabat dan menjualnya dengan cara melelang. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, adakah yang mau untuk membeli barang ini? Kemudian ada sahabat yang kemudian menjawab, saya mengambilnya dengan harga 1 dirham, kata seseorang. Kemudian siapa yang bisa melebihinya? Tanya Rasulullah SAW. Kemudian sahabat yang lain menjawab, saya mau mengambilnya dengan harga 2 dirham, kata yang lain. Kemudian dilakukanlah serah terima barang dan Rasulullah SAW menyerahkan 2 dirham tersebut kepada sahabat Ansor tersebut. Separuh uang ini belikan makanan untuk keluargamu, kata Rasulullah, dan separuh lagi kamu belikan kampak dan bawa kepadaku di sini. Kemudian sahabat Ansor tersebut berangkat dan memenuhi pemerintah Rasulullah dengan kembali membawa kampak yang dibelinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, berangkatlah engkau sekarang untuk mencari dan menebang kayu, dan kemudian juallah. Jangan kamu kembali menemuiku dalam waktu 15 hari. Sahabat Ansor tersebut kemudian berangkat dan mencari kayu, dan setelah 15 hari dia datang kepada Rasulullah dengan membawa 10 dirham. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, perbuatan ini adalah lebih baik bagi kamu daripada kamu hidup mengemis, meminta-minta yang nantinya akan menjadi cacat bagi kamu di hari kiamat.
Sesungguhnya pekerjaan meminta-minta tidaklah dibolehkan kecuali pada 3 saat yang sangat amat darurat. Yang pertama adalah pada saat kemiskinan atau kelaparan yang sangat berat. Yang kedua pada saat hutang yang sangat memberatkan. Dan yang ketiga adalah karena pembayaran denda yang menyedihkan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwa seberapa sulit pun keadaan kita di tengah pandemi, terutama di sisi ekonomi, kita harus tetap memberdayakan potensi yang kemudian dimiliki. Kita bisa meneladani dari kisah yang kemudian Rasulullah contohkan kepada sahabat Ansor tersebut. Berapapun yang kita miliki, sumber daya apapun yang kita miliki, mari kemudian kita gali, kita manfaatkan dalam proses pemberdayaan ekonomi. Rasulullah telah memberikan contoh yang luar biasa bagi kita semua, sehingga kita bisa keluar dari permasalahan ekonomi yang saat ini mungkin masih membelenggu kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya mengajak kepada seluruh umat muslim untuk benar-benar selalu tabah, kemudian kuat dalam menghadapi cobaan, terutama cobaan ekonomi. Percaya bahwa Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang meminta, dan Allah akan memberikan hasil yang luar biasa bagus dan baik bagi siapapun hambanya yang mau berusaha dan mau memberdayakan segala potensi yang dimiliki dalam mencapai sesuatu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, nun wal qalam yasturun billahi wisabil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.